Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hayyakumullah hibati fillah. Mari kita melanjutkan belajar bahasa Arab dengan fan atau bagian bahasa yang disebut dengan ilmu tasrif. Jadi belajar bahasa Arab itu, kata guru kami dulu, bahasa Arab itu ada dua orang tua, ada ayah, ada ibu. Ayahnya itu nahwu, ibunya itu sorof. Dari sorof ini lahir banyak kata ya. Demikian. Suara saya jelas ya. Kemudian kalau dari bapaknya ini ya ngatur macam-macam. Ini boleh fathah, ini boleh kasroh, ini nggak boleh sukun, ini nggak boleh dhammah, demikian. Makanya kalau ingin menguasai bahasa Arab harus menguasai dua alat ini, yaitu tasrif atau sarf dan nahwu. Baik. Kita belajar al-amthilah at-tasrifiyah. Apa itu al-amthilah? Al-amthilah itu dari kata misal. Misal itu apa? Contoh. Sudah jadi bahasa kita ya, dari serap bahasa Indonesia, misal. Misalnya, berarti misalnya. Bisa lagi jangan bilang misalnya, tapi misalnya. Nah, karena misal itu berasal dari bahasa Arab, artinya contoh. Al-amthilah berarti contoh. At-tasrifiyah tadi perubahan kata, contoh-contoh bentuk perubahan kata. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar satu pola, yaitu fi'il sahih dengan 10 perubahannya. Kemudian bisa merubah contoh beberapa fi'il yang sewazan, sepola dengan fi'il sahih tersebut. Nasoro, yansuru, nasron, wa mansoron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur, la tansur, mansorun, minsorun. Nasoro artinya tapi telah menolong. Waktu lampau, past tense, ya. Yansuru sedang menolong, tapi kadang juga diartikan kejadian yang belum terjadi, akan menolong. Kadang diartikan demikian. Kadang kata ini bisa menggambarkan kejadian yang sering dilakukan sehari-hari. Dan nanti itu maknanya panjang, luas. Jadi yansuru kita artikan apa? Sedang menolong atau akan menolong. Apa? Present tense atau future. Nah, bisa bahasa Inggris. Nasron. Apa tadi? Pertolongan, hasil pekerjaan. Ini sering kalau ada beberapa kali anak ngajar, masdar ini mirip bahasa Inggris, kata kerja bahasa Inggris yang diimbuhan ing gitu ya. Apa namanya? Swim, berenang. Swimming berarti sedang berenang atau menjadi kata sifat, benar? Read, membaca. Reading berarti bacaan. Demikian. Jaren ya apa? Verb, kata kerjanya. Itulah anak kita. Intinya mirip pada kerusuhan itu. Kemudian waman soron, artinya juga sama. Apa? Pertolongan. Fahuwa, orang yang menolong disebut nasirun. Dan dia adalah nasirun, orang yang menolong. Wajaka, dan itu yang ditolong disebut apa? Mansurun. Tolonglah. Unsur. Nah, sekarang antum bisa berdoa kepada Allah agar menolong saudara-saudara kita di mana saat ini? Di India. Di mana Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin fi India, fi Burma, wa fi kulli makan. Udah bisa bahasa Arab. Allahumma
Unsur. Kadang disambungkan Allahumma unsur. Itu dia. Nah, mana? Minum, nih, minum. Sana minum. Anak main. Baik, kita lanjutkan. Kemudian unsur. Unsur. Sana buka di luar ya, main di luar ya. Bentar, tapi janjinya mau kasih burger kalau main di luar. Wah. Bisa beli burger ya. Main di luar ya, bentar. Nanti main di luar. Bentar buka ini. Baik, kita lanjutkan. Unsur tolonglah. Jangan tolong. La tansur. La tansur, jangan tolong. Ada hadis yang berbunyi unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur artinya apa? Tolonglah akhaka saudaramu zaliman yang zalim, terus wa madluman berarti apa? Yang dizalimi. Nah, itu ilmu tasrif kepakai semua. Zalimun kan gitu kan? Madlumun, ya kan? Jadi sebenarnya benar kata Ustaz Duna Sabdurrahman tadi, kalau kita menguasai hafal tasrif ini bisa bahasa Arab, minimal bisa menterjemah. Minum. Bukain. Udah bukain sah. Udah bukain. Bukain teman. Aki, bantu bukain. Baik. Mansorun apa artinya di tempat menolong, atau juga bisa diartikan waktu menolong. Maka di situ ada kata dua di situ. Ya, ada dua itu maksudnya satu diartikan tempat, satu lagi diartikan waktu. Nah, kadang ada yang membuat tasrifnya mansorun, minsorun. Ada yang coba juga satu saja kayak Ustaz Duna tadi, mansorun, minsorun. Kalau minsorun berarti alat. Udah, itu antum cocokkan ke bawah, artinya gitu semua. Tinggal ganti kosakata saja. Gampang ya? Baik, kita masuk ke berikutnya yang tadi sudah saya bahas Ustaz Abdurrahman hafizahullah taala, yaitu mudha'af. Mudha'af itu double. Ganda. Mudha'af itu ada kata madda. Madda itu asli katanya madada. Apa? Madada. Madada dijadikan satu menjadi madda. Kita baca madda yamuddu. Madda yamuddu. Nah, lagi madda yamuddu. Madda yamuddu. Saya punya kata dalla. Coba tasrif. Dalla. Naam. Kemudian indal, adda. Adda ya'uddu. Tergi. Barro. Barro yaburru. Jalla yajullu. Kemudian tabba. Nah, tapi sebenarnya kata tabba ini kalau kita baca pas kata perintahnya diloncati aja. Kenapa? Karena artinya apa? Melaknat. Ya, artinya melaknat. Makanya di surah apa? Al-Lahab tabbat yada. Itu berarti fiilnya mudha'af ini. Tabba. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Baik. Kelas lagi madda yamuddu. Madda yamuddu. Maddan. Maddan. Wa ma maddan. Maddan wa ma maddan. Madda yamuddu. Maddan wa ma maddan. Nah, kayaknya banyak orang Jawanya di sini. Madda yamuddu maddan wa ma maddan. Madda yamuddu maddan wa ma maddan. Ikhwan, wahid, itnan, thalatha. Madda
Akhwat. Nah. Fahuwa maddun. Fahuwa maddun. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun. Nah. Wa dzaka mamdudun. Wa dzaka mamdudun. 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 Wa dzaka mamdudun. Lagi fahuwa maddun. Madda fahuwa maddun. Dalla fahuwa dallun. Tapi apa? Jalla fahuwa jallun. Radda fahuwa. Ingat kata raddun? Betul lah. Nah, yang menolak. Oke, kemudian tuh. Wadaka mamdudun. Taib. Kalau madda wadaka mamdudun. Dalla wadaka madlulun. Madlulun. Jalla wadaka majlulun. Tabba wadaka matbubun. Matbubun. Ain. Adda wadaka ma'dudun. Ma'dudun. Jadi yang double diuraikan lagi. Jadi kan berpisah lagi. Radda wadaka mardudun. Mardudun. Sarra wadaka masrurun. Ada yang namanya masrur? Berarti kalau sarra itu berbahagia atau membahagiakan, kalau masrur berarti orang yang dibahagiakan. Masrur. Kalau madda apa artinya tadi? Madda itu mengulurkan atau memanjangkan. Madda. Yamuddu yadahu. Mengulurkan tangannya. Ada hadis yang kurang lebih seperti ini. Innallaha hayyun. Sesungguhnya Allah malu. Yastahyi malu dari seorang hamba. Yamuddu yadahu an ya'uda sifral yadain. Kama qala Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hamba yang sudah mengulurkan yamuddu yadahu kedua tangannya, kemudian tangannya kembali dengan kosong. Artinya apa? Allah pasti mengabulkan. Baik, madda. Ya madda berarti apa? Telah memanjangkan atau mengulurkan. Yamuddu sedang atau akan memanjangkan. Maddan pemanjangan atau penguluran, bukan peluluran ya. Penguluran, perpanjangan. Nah, makanya ada di ilmu tajwid belajar apa? Panjang pendek sebut apa? Mad. Itu dari ini berarti. Tahu ya? Diambil dari masdar itu mad. Kemudian wa ma maddan sama juga masdar. Madun berarti orang yang memanjangkan atau mengulurkan. Wadaka mamdudun. Mamdud berarti yang dipanjangkan. Mudda. Panjangkanlah. Oh ini belum kita baca ini. Baca. Mudda. La tamudda. Mudda. La tamudda. Nah. Dulla. Terus? La tadulla.
jurra, la tajurra, surra, naam, udda, la ta'udda, nah, mudda, la tamudda. Kita baca dari awal. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda. Bisa? Baik. Wahid, itsnan, tsalatsa. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun. Mudda la tamudda. Mamaddun. Mamadun ya, bukan mamadi ya. Kalau mamadi apa? Hantu nanti. Mamaddun mimaddun. Mamaddun mimaddun. Madda yamuddu wahid, itsnan, tsalatsa. Madda yamuddu wa ma maddan fahuwa maddun wa dzaka mudda la tamudda mimaddun. Nah, kemudian kita punya kata tadi apa? Dalla. Apa artinya dalla? Menunjukkan. Jadi dalil itu apa? Petunjuk atau dasar. Nah, dalil. Jadi kamu ke BDI, dalilmu apa? GPS gitu. Petunjuknya apa? GPS. Baik. Dalla. Dalla. Kemudian kalau habis dalla apa? Ya dulu, dallan, wa madallan, fahuwa dallun, wa dzaka madlulun. Apa? Dulla, dulla, la tadulla, madallun, midallun. Nah, anak ikutin antum. Antum salah akan ikut salah. Jadi boleh salah antum ya. Lagi. Coba dalla bareng-bareng. Wahid, itsnan, tsalatsa. Dalla yadullu dallan wa madallan fahuwa dallun wa dzaka madlulun dulla la tadulla madallun midallun. Berarti apa artinya dulla? Nah, tunjukilah. Dullani ilal haq. Tunjukkan saya ke kebenaran. La tadulla. Jangan kasih tahu, jangan tunjuk, biarin. Nah, baik. Kemudian aqqa, ain qaf, aqqa terus ya'uqqu aqqan wa ma'aqqan fahuwa aqqun wa dzaka ma'ququn uqqa la ta'uqqa ma'aqqun mi'aqqun. Apa artinya aqqa? Durhaka. Orang yang durhaka apa jadi bahasa Arabnya? Aqqun. Aqqun. Orang yang durhaka. Waliyadzubillah. Baik, kemudian ada kata lagi, barra. Barra. Terus ya burru. Barron. Wa ma barron. Fahuwa barrun. Wa dzaka mabrurun. Apa? Burra. La taburra. Mabarrun. Mibarrun. Mabarrun. Tempat berbakti, bukan main bareng. Itu ya.
Sekarang mabar apa katanya? Main bareng. Padahal mabarun artinya apa? Tempat berbakti. Taib. Barro jadi artinya berbakti. Kalau barun berarti orang yang berbakti. Barun liwalidayhi. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau akun yang durhaka, kebalikannya. Taib. Rodda. Terus ya ruddu. Terus roddan. Wa maroddan. Wa dzaka mardudun. Rudda la tarudda. Nah, maroddun miroddun. Apa artinya rodda? Rodda itu menolak. Telah menolak. Yaruddu sedang menolak. Roddan penolakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Wa maroddan fahuwa raddun. Wa dzaka mardudun. Mardud itu tertolak. Nah, sering di kampus dulu ketika ngajukan sesuatu mardud apa? Ditolak. Mardud ini ditolak. Nah, rudda, tolaklah. Nah, kita lanjutkan. Nambah ya? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Tadi yang disampaikan Abdurrahman, apa itu ajwaf? Ada ingat? Tengah, sahih. Ajwaf tengah atau rongga ya, satu dulu ya. Ajwaf itu rongga ya. Rongga. Nah, ajwaf. Kalau di ilmu tajwid ada apa? Jauf. Nah, kalau di nahwu apa ada? Ajwaf. Jadi bisa tadi saya pernah di awal disebutkan, kalau kita mau bersungguh-sungguh belajar, Allah mudahkan nanti. Jadi ada seperti puzzle-puzzle yang tersimpun sehingga akan ada pengetahuan. Dari mutajwid sama bahasa ada sambungannya. Ikut kajian fikih, ikut kajian tazkiyatun nufus, ikut kajian manhaj, nanti ada kalimat-kalimat yang tersambung, lama-lama kita paham. Nah, baik. Yang penting ketika hadir pengajian itu, hati kita juga harus hadir. Jangan bengong atau sibuk dengan HP-nya. Baik. Sekarang ajwaf. Ajwaf itu di tengah atau rongga. Wawi. Wawi itu waw. Tadi Ustaz Abdurrahman juga sudah menyebutkan sahih itu sehat. Terus ada huruf illat. Huruf illat itu penyakit. Kalau sahih itu sehat. Jadi kata hurufnya, fiilnya nggak ada huruf wawunya, nggak ada huruf alifnya, nggak ada huruf ya-nya. Dan 3 huruf ini disebut illah. Huruf illat yang disebut penyakit. Kenapa penyakit? Perubahannya tidak seperti di atas. Ada kadang dihilangkan, kadang berubah, gitu kan? Bikin susah. Benar? Bikin repot. Baik. Sona. Sona yasunu. Saunan. Sona yasunu saunan. Saya punya kata qala. Qala yaqulu qawlan. Ini ternyata qaul yang qaul ulama, qaul ustaz, ternyata dari sini. Qaul itu apa? Perkataan. Kalau qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qaulan kan. Antum perhatikan enggak di hadis Nabi? Kalau sering contoh ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atau yaqulu? Qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika beda lagi seperti hadis Arba'in yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu.
Kalau kita mau perhatikan ketika hadis itu mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, telah berkata. Tapi ketika sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah yaqulu, sedang berkata saat itu. Ya. Demikian. Jadi itu kegunaan belajar apa? Tasrif. Nah. Lebih ini sedikit ibarat dikit. Lebih seru lagi tuh kalau kita dilihat Al-Qur'an, Masya Allah, balaghahnya luar biasa. Tadi kan kita sebut yang bentuk kedua atau fi'il mudhari itu keterangan waktunya akan datang. Sedangkan yang pertama telah lampau. Ada di Al-Qur'an fi'il madhi yang harusnya keterangan lampau tapi Allah gunakan untuk keterangan akan datang. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ata, telah datang keputusan Allah, fala tasta'jilu, maka jangan minta disegerakan. Kalau kita terjemahkan sedikit rancu ya, sudah datang kok jangan minta disegerakan. Sebenarnya keputusan Allah, adab Allah itu kiamat belum datang. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi menunjukkan pasti datang. Kan sudah yang artinya kalau sudah terjadi itu fi'il madhi pasti terjadi ya. Nah, ini untuk menyebutkan hal yang belum terjadi dengan fi'il madhi. Ya, balaghahnya Al-Qur'an. Balaghahnya Al-Qur'an. Itu antum makanya jangan menyerah belajar bahasa Arab baru sedikit mundur, antum rugi banyak. Ana yang duduk di hadapan antum ini masih banyak sisi bahasa Arab yang belum pelajari. Kitab Lisanul Arab, kamus bahasa Arab itu di Ibnu Manzur itu ada 14 jilid. Depan anak nggak nyampe. Itu. Ya. Ada kitab-kitab Nahwu Alfiyah, ada Balaghah, ada i'rab Al-Qur'an, ada tafsir ya, di i'rab sesuai nahwunya, diuraikan gitu. Makanya Al-Qur'an, ilmu Islam itu amat sangat luas. Usia kita nggak akan cukup untuk menghabiskannya. Ya. Cuma kadang kita justru usia kita habis untuk yang kadang kurang bermanfaat. Ini. Mari koreksi diri masing-masing. Baik. Sona yasunu saunan. Qala yaqulu qawlan. Soma. Soma yasumu sauman. Apa artinya soma? Puasa. Soma yasum sauman. Kadang ada selain sauman ada kata apa? Siam. Asyam gitu ya. Antum yang ingat apa? Yang asyam. Apa? Enzim. Iklan dulu kan? Asyam kan? Baik, sauman. Baik, kemudian daro. Daro yaduru dauron. Dauron. Jangan dauran. Dauron. Daro yaduru dauron. Daro itu apa? Berputar. Telah berputar. Yaduru sedang berputar, dauran putaran. Kata daurah yang kita pakai ini sebenarnya dikata daurah. Jadi sebenarnya kegiatan disebut daurah itu harus rutin berputar, mungkin setiap tahun sekali, gitu ya, atau per berapa bulan sekali demikian. Kita tahu nanti ini berputar sehari aja 2 hari aja 6 kali putaran, atau nanti ada lagi. Lihat antum, kalau antum semangat kita bisa jadi cari waktu lain. Demikian. Daro yaduru dauran. Kemudian ada lagi zaro. Zaro yazuru zauron. Nah, zaro apa? Berkunjung. Zauron kunjungan. Kadang juga menggunakan ziarotan. Ziaroh. Baik. Kita lanjutkan di buku. Sona yasunu saunan wa masonan. Fahuwa so'inun. So'inun. Nah, sona fahuwa so'inun. Qala fahuwa qailun. Apa artinya qailun? Orang yang berkata. Manil qail? Siapa yang ngomong? Gitu. Siapa orang yang ngomong? Manil qail? Kemudian
Soma fahuwa soimun. Soim. Artinya apa artinya? Orang yang berpuasa. Ada yang namanya soim di sini? Nah. Apa? Soimin. Soimut. Soimun laki-laki, orang berpuasa. Kalau yang perempuan, soimatun. Kemudian soma fahuwa soimun. Kemudian daro fahuwa dairun. Antum tahu apa arti daerah? Daerah itu lingkungan mengeliling, gitu kan? Itu diambil dari kata dairun, dairotun. Jadi orang ulama penyebar dai Islam dulu di Indonesia sudah ngerti kenapa dipilih bahasa nasional kita bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Padahal kemerdekaan didapat di mana? Di Jawa. Karena bahasa Melayu sudah banyak serap dari bahasa Islam. Nah, itu salah satu pandangan dakwah yang jauh, insyaallah. Jadi banyak kalimat kita yang sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Termasuk hari-hari. Paling gampang hafal bahasa Arab itu apa hari-hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus Ahad, ya. Jangan nunggu. Minggu enggak masuk bahasa Arab. Lanjutkan. Fahuwa shainun wa dzaka masunun. Wa dzaka masunun. Kalau qala wa dzaka maqulun. Daro wa dzaka madurun. Apa lagi? Zaro wa dzaka mazurun. Kita baca dari awal. Sona bareng-bareng. Wahid, itsnan, tsalatsa. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dzaka masunun. Sun apa? Apa artinya sun? Bukan bubur ya. Apa artinya sun? Jagalah. Nah, tadi Ustaz mengajarkan apa? Jadikanlah, atau ada arti lain, jagalah. Sun. Sun lisanaka. Jaga lisanmu. Fa inna linnasi alsunu. Karena orang lain juga punya lisan. Kalau kita nggak mau jaga lisan ngomongin orang lain juga punya lisan, bisa juga ngomongin kita. Salah satu perkataan Imam Syafi'i. Nah. Baik. La tasun. Sun. La tasun. Apa la tasun? Jangan jaga. Sun la tasun. Kalau yaqulu yasunu sun. Yaqulu qul. Jadi apa artinya qul? Katakanlah. Ada surat namanya surat apa? Yang paling dihafal surat Qulhu. Sebenarnya Qulhu Allah artinya katakanlah. Qul, katakan. Masa enggak tahu artinya qul? Nah. Yaqulu qul, yasumu sum, yazuru zur. Zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang biar semakin sayang. Gitu. Ada ungkapan dulu gitu. Bosan sering ketemu apa? Bosan. Baik, lanjutkan. Yazuru zur, yasunu sun, yasumu yaduru, yaqulu. Anak yang bingung cari kata-katanya. Antum tinggal dardur. Nah, anak dari mikir. Itu tadi mikir. Sun la tasun. Qul zur sum dur ada masonun niswanun maqalun miqwalun masomun miswamun. Udah, kita baca dari awal. Wahid, itsnan, tsalatsa. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun miswan. Sekarang qala wahid,
ithnan thalatha. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul maqalun miqwalun. Shotnya di akhir nih. Kalian terakhir endingnya enak itu. Anak diem mis. Baik. Ke apa? Zaro. Wahid, ithnan, thalatha. Zaro yazuru zawran wa mazarun fahuwa zairun wa dzaka mazurun. Zur la tazur Masih ada mazurun lagi. Mazur udah dibenerin Ustaz tadi kok. Mazarun mizwarun. Baik, kam bakina waqt Fatis adzan. Kurang berapa menit? Kurang 10. 4 menit cukup. Berarti nanti kita lanjutkan ada nakis dan mahmuz. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ada yang kelewat? Ada yang ketinggalan? Dijemput kalau ketinggalan. Barakallahu fikum. Jangan lupa bersyukur dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.